Ada Banyak juga BUMD. Nah, BUMD juga ini harus digenjot juga. Bagaimana caranya BUMD itu harus mendatangkan keuntungan yang sangat signifikan. Iya, karena selama ini yang kita tahu masih sektor pajak yang utama ada di PAD-nya. BUMD kita masih sangat lemah. Apa bentuk kerjasama yang efektif Bapak antara DPM PTSP itu dengan OPD teknis untuk mendorong peningkatan investasi? Ya, memberikan pelatihan kok, pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang kita sebut UMKM itu agar mereka itu bisa disandingkan kepada investor-investor yang besar. Kalau digarap serius ya, dinas perikanan, transportasi, dinas perhubungan, terus dinas wisata, pariwisata. Ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk penambahan pundi-pundi PAD. Di samping itu bukan cuma pundi-pundi PAD-nya, tetapi kan memberikan layanan yang baik, layanan yang maksimal kepada masyarakat setempat. Potensi di sana itu sangat besar sekali. Probolinggo ya Pak tadi? Iya, di Tanjung Tembaga. Di sebelahnya sekarang kan ada pelabuhan perikanan. Betul. Nah, di situ sekarang sudah ada petugas bea cukai dan bisa langsung ekspor ke luar negeri. Betapa senangnya masyarakat yang ada di sana sekarang. Iya, sekarang masyarakat di sana itu seneng. PAD tertinggi di seluruh Indonesia ya. Itu Jakarta. Betul. Tapi nomor 2 Jawa Timur loh. Itu kan. Bukan daerah provinsi lain. Oke, luar ya biasa. Kan? Luar biasa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Masih saya Risa Ismaya yang hadir menyapa Anda dengan tema-tema yang luar biasa bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan menyampaikan berbagai hal. Kita akan ngobrol terkait dengan isu-isu terbaru dan juga update-update informasi tentunya dari beliau-beliau wakil rakyat yang ada di Komisi C. Kali ini saya bersama dengan Bapak saya yang beberapa waktu yang lalu juga kita sudah ngobrol, ketemu ya dengan beliaunya. Hari ini bisa berjumpa lagi di tengah kesibukan yang padat. Beliau menyempatkan untuk nantinya berbagi informasi dengan kita. Saya banyak bawa tema yang agak berat sebenarnya ya, karena ini menyangkut lintas sektor tentunya. Tapi ya bagaimana lagi karena beliau di Komisi C yang akan dibicarakan yang masih terkait dengan pendapatan asli daerah, PAD, kemudian anggaran, mencari anggaran dan terus nanti akan mencari anggaran. Di mana di tahun 2026 sendiri untuk targetnya nanti untuk PAD-nya adalah 17 triliun kalau nggak salah, itu 17 miliar ya kalau nggak salah, atau 17 triliun. Nanti kita tanya aja, karena saya masih belum begitu paham begitu ya untuk 2026 nanti seperti apa sih nanti sistem yang akan ada. Nah kali ini saya bawa temanya terkait dengan tingkatkan pendapatan daerah lewat kerjasama lintas sektor bersama dengan wakil dari Komisi C, beliau salah satu anggotanya di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dr. Haji Sambil SHMM dari Dapil 13 Lamongan Gresik dari Partai Demokrat. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Baik. Pak, tadi saya sempat agak kepleset gitu Pak. Yang betul itu nanti targetnya di 2026 berapa Pak? 17 triliun. Nah betul, berarti saya takut kalau nyebut angka di Komisi C itu saya masih deg-degan gitu ya Pak ya. Sebenarnya saya juga beberapa kali begitu memahami, wah ini targetnya segini. Kalau 17 miliar itu kan kabupaten. Betul, itu pun tidak mungkin. Iya nggak mungkin. Saya deg-degan Pak kalau ngomongin anggaran dengan Komisi C begitu ya. Saya tahu Komisi C itu adalah tulang punggung dari DPRD ya. Kalau yang lain itu ngabisin anggaran. Kalau Komisi C yang cari anggaran. Cari duit gitu ya. Tukang cari duit. Mencari terobosan baru untuk mendapatkan anggaran gitu ya. Contohnya yang kali ini kita bawa itu adalah terkait dengan pendapatan daerah lewat lintas sektor. Kalau kita mau menyampaikan terkait dengan lintas sektor Pak Sambil, itu pasti dengan mitra-mitra dari Komisi C. Kita tahu ada Bapenda, kemudian DPM PTSP, kemudian Bapeda, banyak sekali. Itu nanti yang akhirnya bisa jadi mitra untuk bagaimana memaksimalkan pendapatan di tahun 2026 mendatang dengan targetnya yang 17 sekian triliun tadi ya Pak ya. Nah Pak, mengapa akhirnya lintas sektor ini menjadi strategi penting
penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Jawa Timur? Sebelum menuju ke sana, saya cerita sedikit. Boleh Bapak. Dinas yang tidak ada pendapatannya itu kan hanya beberapa saja, termasuk dinas pendidikan. Betul. Itu kan tidak ada pendapatannya. Tapi seluruh dinas itu ada. Yang lainnya ada. Dan Komisi C itu bukan cuma nyari pendapatan, nyari keuangan yang mungkin bisa dioptimalkan, tetapi memberikan sebuah patokan kepada dinas yang akan menghasilkan PAD, agar nanti tahun ini harus sekian, tahun ini sudah sekian, tahun depan harus lebih. Itu kan yang matok itu kan Komisi C. Betul. Misal kata dinas perizinan sekarang berapa pendapatannya? Misal anggap saja 50 miliar lah. Nanti pada tahun depan nggak boleh dia di angka 50 miliar. Kita patok bersama-sama pada saat hearing harus lebih. Naik harus dari tahun naik sebelumnya. Iya, karena kebutuhan perbelanjaan kan meningkat juga. Betul. Ini harus disesuaikan simetris dengan kebutuhan yang akan kita biayai di Jawa Timur. Oke, jadi memang harus seperti itu ya Pak. Target-targetnya setiap tahun pasti akan meningkat begitu ya. Terkait dengan PAD-nya beberapa tadi yang disampaikan untuk OPD terkait yang jadi mitra, berarti betul yang tadi saya sampaikan, mitranya itu yang DPMPTSP, perizinan, Bapenda, Dispenda, perhubungan, ada SDA, di sumber daya manusia, SDM juga. Itu masuk ya Pak itu? Masuk semua. Perikanan, itu perikanan juga masuk lumayan, juga. Masuk juga. Nah ini juga yang nanti kita patok penghasilannya berapa, terus tahun depannya kita patok. Kemarin segini nih, tahun depan harus meningkat. Harus berani mereka, kepala dinasnya harus berani. Menargetkan lebih dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya. Pak, kalau begitu kan ketika berjalannya pekerjaan yang dilakukan oleh OPD atau kegiatan yang dilakukan, pasti ada masalah-masalah yang muncul begitu ya Pak ya. Untuk masalah utama yang menyebabkan PAD sendiri di Jawa Timur ini masih belum optimal, ini apa Pak kira-kira? Ya banyak. Banyak yang belum optimal. Sekarang ini kalau Jawa Timur ada tiga yang paling bagus sebenarnya. Apa itu Pak? Satu, kendaraan bermotor. Pajak sudah pasti motor, pajak kendaraan bermotor. Yang nomor 2 itu cukai rokok. Nah, terus yang nomor 3 itu ada Bank Jatim. Ini yang betul-betul mensupport terhadap PAD kita itu. Cuman sekarang ini ada cukai rokok ini banyak rokok yang ilegal. Ini juga melalui kesempatan ini, juga bagaimana cara menyadarkan masyarakat yang berproduksi rokok itu, saya berharap agar taatlah kepada pajak, bayar pajak. Jadi kalau rokok ya harus ada cukainya, cukainya gitu ya. Harus cukainya, walaupun agak mahal ya nggak apa-apa. Masyarakat tuh yang penting kan bukan cuman cukainya, yang penting rasanya enak. Betul. Pak tadi kalau Pak sambil menyampaikan ada beberapa cara cepat untuk menghasilkan pendapatan daerah dari lintas sektor. Apakah itu termasuk retribusi transport dan juga parkir masuk Pak? Masuk, cuman parkir ini di Jawa Timur ini, Jawa Timur ini kan tidak punya lahan. Betul. Kalau bicara lahan ya, cuman kita support kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, agar sekarang ini era digital. Betul itu. Mestinya parkir itu sudah tidak manual lagi. Betul, harus pakai. Harus e-money. Betul. Harus. Jadi pendapatan hari ini sudah tersetor hari ini. Betul. Langsung kalau gitu, pakai kalau pakai e-money tidak bertumpuk, tidak mengendon di satu titik. Betul. Dia langsung e-money sudah masuk ke pajak daerah. Ini kalau seperti e-money, kebocorannya itu hampir
di bawah 1%. Kalau manual itu kebocorannya tinggi. Inilah kesempatan ini harus ditekankan melalui kesempatan ini kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sudah harus merubah jenis parkir itu dari manual ke e-money. Iya, biar lebih mudah lah ya untuk pengelolaannya, langsung nggak lewat mana gitu. Iya, dikelola dengan terbuka, manajemennya langsung masuk ke kas daerah. Nanti kan tinggal perhitungan. Betul. Perhitungannya, pengelolanya siapa, dibagi, bagaimana caranya dibagi kan tergantung daerah masing-masing. Kalau terkait dengan parkir ya itu solusi terbaik ya e-money tadi yang bisa dilakukan. Sekarang kan bayar kendaraan juga sama. Betul. Pajaknya sudah bisa dibayar di di toko-toko. Ya, e-commerce juga bisa. Toko-toko namanya? Toko-toko Iya, e-commerce. Iya, toko kayak Indomaret kan, itu juga bisa. Alfamaret dan macam-macam. Itu sudah bisa dipakai. Cuman kebanyakan ada kejadian itu struk pajak, bayar pajak kan ada struk dari itu, dari minimarket ya. Ini masyarakat juga kurang percaya diri juga apa ini benar. Apa belum gitu ya. Bahkan petugas di lapangan juga banyak yang belum mengerti. Betul. Itu kan mungkin nanti hanya tergantung bagaimana mensosialisasikan saja. Iya, betul. Kalau terkait dengan PAD lagi Pak, sektor yang paling cepat untuk menghasilkan pendapatan begitu. Kita punya aset kan Pak ya, Jawa Timur. Banyak sekali asetnya. Itu apakah termasuk cara yang paling cepat atau sektor yang paling cepat untuk mendapatkan pendapatan? Aset Jawa Timur itu ribuan. Betul itu. Ribuan. Di mana-mana berupa lahan, berupa bangunan. Dan besar-besar itu. Itu banyak yang tidur. Tidur dalam tanda kutip ya. Belum dikelola secara optimal. Gitu. Lah kesempatan ini juga bidang aset, Kepala Dinas Bidang Aset, itu mestinya segeralah diverifikasi aset-aset kita diamankan agar nanti tidak hilang jejak. Kan kadang-kadang kalau ini kan berbatasan dengan misal kata punyanya Pemprov, di sebelahnya ada punyanya Pemkot atau pemerintah kabupaten. Ini kan berbahaya ini. Apalagi juga asetnya ini bersebelahan dengan punyanya masyarakat. Ini rawan sekali. Kawan ada ribut ya, ada sengketa. Nanti ada sengketa. Bahkan tumpang tindih dengan pemerintah kota kabupaten. Iya. Dan juga desa. Iya. Jadi satu lahan diklaim provinsi, diklaim kota kabupaten, diklaim desa biasanya. Nah, itu harus betul-betul bagian aset ini harus gerak cepat untuk memverifikasi mana aset-aset. Mendata gitu ya. Memverifikasi, mendata mana aset-aset kita yang ada di sebaran seluruh Jawa Timur ini. Harus diamankan lah. Banyak loh Pak. Kalau itu diverifikasi betul ya. Belum kalau nanti sudah terverifikasi kita sewakan. Kan menambah PAD. Betul. Menambah pundi-pundi. Ada banyak juga BUMD. BUMD juga ini harus digenjot juga. Bagaimana caranya BUMD itu harus mendatangkan keuntungan yang sangat signifikan. Iya, karena selama ini yang kita tahu masih sektor pajak yang utama ada di PAD-nya. BUMD kita masih sangat lemah. Berapa persen Bapak kemarin? Dikatakan senyum nih Pak Samil ya. Kalau kita membicarakan BUMD dengan segala fasilitas yang ada, harusnya bisa menambah PAD itu lebih banyak daripada sektor pajak. Gitu. Nyatanya Bapak perlu dorongan lagi dari Komisi C. Iya, artinya modal yang kita berikan kepada mereka itu tiap tahunnya tidak bisa mendapatkan yang secara signifikan. Misal kata anggap kita kasih 10 miliar, tahun depan ini ngasih lagi ini kan ribet. Artinya bukan tugas BUMD itu, bukan BUMD itu badan usaha milik daerah. Betul. Ini bukan lagi kalau begitu bukan BUMD.
tapi badan usaha peminum uang daerah. Karena tidak menghasilkan lebih dari modal yang sudah diberikan. Iya, gitu ya Pak ya. Iya, minimal kan begitu kan. Betul. Modalnya 10M, misalnya tahun depan bisa berkembang. Tahun depannya lagi bisa berkembang. Saya bisikin ya Pak, berarti perlu diawasi lebih ketat. Iya. Dari Komisi C itu. Komisi C kemarin kan juga memberikan sebuah advice kepada gubernur, kepada pemerintah provinsi agar BUMD yang dianggap kurang layak itu harus digabung, dirampingkan, digabung, dan bahkan kalau terlalu parah ya harus kita off-kan. Iya, diganti lah, dimatiin dengan diganti oleh yang lain. Oke, yang nanti lebih besar untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu ya Pak ya. BUMD ini tugasnya bukan cuman memberikan pendapatan, tetapi juga misal kata BUMD ini bekerja di daerah ini, dia itu harus berdampak juga positif kepada masyarakat di daerah itu juga. Oke, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar adanya BUMD itu berada gitu ya. Di mana BUMD itu berada. Contohnya misalkan Perumda atau dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Iya, pernah kita dulu kan pernah teringat saya waktu berapa bulan yang lalu bahwa saya pernah menyampaikan bahwa Bali ini PAD-nya kecil, ya kan? Tetapi kemakmuran masyarakat karena hasil UMKM setempat atau BUMD setempat ini sangat makmur. Betul. Masyarakatnya. Anunya tujuannya kan dua. Satu PAD yang besar. Kalau toh nggak bisa ini harus berdampak kemakmuran terhadap masyarakat setempat. Sekitar. Khususnya gitu teman-teman UMKM harus juga menikmati adanya BUMD di situ. Begitu BUMD ya, Pak? ini kan mungkin dia punya anak, asuh UMKM itu, UMKM craft atau apapun lah lainnya, membuat jajanan atau gantungan kunci atau lukisan dan macam-macam kaos seperti di Jogja, di Bali, ini kan sangat bagus sekali untuk memberikan sebuah nilai tambah pendapatan terhadap masyarakat setempat. Betul. Jadi adanya BUMD itu bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat sekitar. Itu diperlukan. Walaupun nanti hasilnya untuk PAD tidak begitu banyak, tapi ada dampak untuk masyarakatnya begitu. Keren loh Pak. Iya betul kayak gitu harusnya. Kalau kita mau ini ya Pak ya, paling tidak yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak yang di Komisi C ini, BUMD tidak terlalu berkecil hati lah kalau misalkan menyumbangkan PAD-nya hanya kecil, tapi di lingkup dia ada di situ bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Betul. Itu paling tidak ada itu, minimal itu. Catat ya, ini saya catat ini Bapak. BUMD itu harus mempunyai anak asuh UMKM, pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah di tempat itu. Betul. Harusnya seperti itu. Iya, akhirnya masyarakat tujuan bernegara ini kan ini kan memberikan kemakmuran terhadap masyarakatnya, gitu loh. Pak, kalau Bapak tadi menyampaikan terkait dengan UMKM, terkait dengan sektor usaha masyarakat lokal, gitu ya, yang nantinya bisa membantu juga untuk meramaikan perekonomian, akhirnya bisa meningkatkan PAD di beberapa sektor, begitu berarti ada bentuk kerjasama efektif, Bapak, terkait kalau UMKM dan yang lain-lain urusannya dengan DPMPTSP, perizinan. Nah, apa bentuk kerjasama yang efektif Bapak antara DPMPTSP itu dengan OPD teknis untuk mendorong peningkatan investasi? Ya, perizinan itu di PT MPST itu kan tidak bekerja sendiri. Betul. Dinas perizinan itu kan banyak. Sekarang itu kan ada Kementerian Ekonomi kan kreatif dan juga SDM betul. Ada juga banyak lah, terutama ini dinas perizinan ini selalu memberikan kemudahan, memberikan pelatihan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kita sebut UMKM itu agar mereka itu bisa disandingkan kepada investor-investor yang besar. Jadi investor-investor yang besar itu dianjurkan oleh dinas perizinan itu harus
mengikut sertakan pelaku-pelaku ekonomi UMKM di daerahnya setempat. Berarti harus juga menyederhanakan proses perizinan dong, Pak. Jelas dong. Biar masyarakat yang UMKM itu punya NIB nggak mumet ngurus izinnya itu loh, Pak. Oh, NIB. kalau sekarang itu online ya, kok, Pak. online, Langsung tek-tek dapat dia NIB. Betul. Kadang-kadang masyarakat itu penggunaan teknologi ada yang masih belum paham gitu, Pak. Maksud saya lebih bisa untuk menjemput bola agar masyarakat bisa mengurus izinnya dipermudah oleh DPMPTSP. Sekarang gitu, itu Dinas Perizinan itu pergi ke daerah-daerah dan memberikan peluang yang sangat gratis, bahkan dikasih duit loh. Iya, yang mau daftar untuk NIB kan, Pak. Itu kan langsung kemarin saya diberi kesempatan agar masyarakat Gresik diundang. Gitu. Begitu saya undang ada 400 orang, senang sekali mereka. Hanya bawa KTP kan, Pak? Iya, KTP langsung. Jadi NIB. Dan diproses di tempat. Keren itu. Kemarin di Malang lagi. Saya ikut jadi pemateri juga. Nah, sama seperti itu. Dengan mudahnya seperti itu masyarakat jadi lebih antusias begitu Pak. Dia untuk dapat sebuah kepastian hukum. Betul. Dengan memiliki sebuah ID. NIB-nya nomor induk berusaha. Dia juga sudah mempunyai legacy untuk berusaha yang ada di tempatnya. Itu kalau masyarakat diberi kemudahan seperti itu, mereka sebenarnya lebih antusias loh, Pak, untuk lebih berkreasi lagi terkait dengan produk-produk yang mereka punya begitu. Mereka itu banyak sekali keluhan-keluhannya. Biasanya kalau reses apa, Pak, yang sering dikeluhkan? Ya, banyak pelaku-pelaku UMKM itu, Pak, saya punya ini, tapi karena bayarnya saya setor ke sana agak lambat. Saya banyak kebutuhan modal kan gitu. Betul permodalan. Iya, permodalan yang nomor satu. Pasti itu. Iya, terus yang kedua pasar, kepastian pasar. Iya, marketnya mereka. Iya. Terus yang nomor tiga dia itu digitalisasi produknya dia. Digital marketingnya masih belum maksimal. Karena biasanya yang jualan itu anaknya, bapak ibunya kan nggak ngerti HP. Iya, yang biasanya kalau sekarang tuh anak-anak pinter semua. Bagian promosi anaknya digital marketing, orang tuanya produksi. Ya, kalau anaknya sudah sekolah, dia tokonya tutup itu. Gitu ya, Pak. Karena nggak bisa. Nggak bisa. Lebih baik kalau daripada ditanya macam-macam, lebih baik ditutup dulu. Nunggu anaknya datang. Kan ini kan terobosan baru. Perizinan mestinya ini yang saya katakan memberikan sebuah pelatihan. Yang begini-begini saja ini sudah cukup membantu kepada mereka. Betul, dipermudah dengan proses perizinan, mungkin dengan melakukan pelatihan gitu ya, Pak ya. Digital marketing juga itu penting begitu. Pak, kalau Bapak kan kita tahu Bapak dari Bawean ya, Pak ya. Kalau kita ngomongin PAD nih, Pak. Jadi saya tergelitik untuk bertanya, Pak, langkah paling realistis ketika kita tanya untuk meningkatkan PAD dari sektor maritim dan kepulauan seperti apa, Pak? Kalau digarap serius ya, Dinas Perikanan, Transportasi, Dinas Perhubungan, terus Dinas Wisata, Pariwisata, ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk penambahan pundi-pundi PAD. Di samping itu bukan cuma pundi-pundi PAD-nya, tetapi kan memberikan layanan yang baik, layanan yang maksimal kepada masyarakat setempat. Nah, ini tiga hal ini yang paling vital penting, itu. Coba bayangkan ikan yang ada di sekelilingnya Pulau Bawean dibawa ke Jawa Tengah, dibawa ke Jawa Barat, bahkan dibawa ke timur, ke orang-orang Buton di sana itu mengambil tripang, mengambil banyak lah. Itu mereka diproses di sana, dikirim di sana. Nah, ini Jawa Timur ini sangat banyak kepulauannya ini. Potensi ini harus diamankan. Hal seperti ini kan diberikan sebuah kepastian lah. Kepastian agar investasi di sana, di daerah kepulauan itu mereka itu sangat tertarik gitu. Gitu sih memang sih. Nah, ini fungsinya pengawasan Komisi C penting di sini ya, Pak. Biar nggak ada bocor sana bocor sini, Pak, untuk pendapatan asli daerah. Ini contoh ya. Contoh gimana, Pak? Ini di Pelabuhan Tembaga, Probolinggo. Nah,
Ini nelayannya itu, nelayan sana itu kan cuman nelayan ngambil ikan di deket-deket aja, 2-3 mil. Tapi nelayan di sana sekarang sudah eksportir karena ikannya yang dari daerah timur. Dari NTT, dari Papua dan macam-macam itu di packing di sana. Zaman dulu tidak ada bea cukai di sana. Nah, setelah itu saya sampaikan ke perhubungan, Pak, di sana itu ada potensi yang besar loh. Itu satu harinya itu sekian puluh ton ikan yang dikirim langsung. Tidak langsung ke Singapura, tidak langsung ke Malaysia, tapi lewat Tanjung Balai Karimun, Sumatera, Riau, Kepulauan Riau. Transit dulu transit dulu. Akhirnya ini ikannya juga bermasalah, karena harus bongkar lagi, baru dihitung lagi. Kenapa kita tidak langsung memberikan sebuah layanan di situ, layanan bea cukai yang di Tanjung Tembaga? Akhirnya sekarang sudah ada. Sudah mulai ada, ya, Pak. Ada, sekarang sudah ada. Jadi langsung. Iya, jadi nelayan di sana itu bukan nelayan yang mancing itu, bukan nelayan yang jaring. Ini nelayan pengepul yang ekspor ke luar. Langsung, Pak, sekarang. Iya. Dan rata-rata itu dari Bagan, gitu, dari Sumatera itu. Nah, sekarang potensi di sana itu sangat besar sekali. Probolinggo ya, Pak, tadi? Iya, di Tanjung Tembaga. Di sebelahnya sekarang kan ada pelabuhan perikanan. Betul. Nah, di situ sekarang sudah ada petugas bea cukai dan bisa langsung ekspor ke luar negeri. Betapa senangnya masyarakat yang ada di sana sekarang. Iya, sekarang masyarakat di sana itu seneng. Responnya gimana, Pak? Bagus sekali. Di samping itu juga tepat waktu yang sama, itu pelabuhan Tanjung Tembaga dulu kan punyanya pusat, diserahkan kepada provinsi. PAD lagi. Iya, PAD lagi ada dua keuntungannya kan. Luar biasa. Bea cukainya di situ sudah bisa kita ambil, terus pelabuhannya dikasihkan kita. Belum lagi nanti kalau ada sektor pariwisata ya, Pak. Biasanya kalau berjalan ekonominya, masyarakat sadar akan potensi wisata, itu bisa jadi tempat wisata. Cuman memang ada beberapa hal kerugian-kerugian kita. Seperti terminal Bungurasi nih. Ini kan miliknya kita Jawa Timur. Karena aturannya berubah, regulasinya berubah, ini juga harus diambil pusat. Yang punya kita setingkatannya Joyoboyo. Tapi Joyoboyo, terminal Joyoboyo sampai sekarang belum pernah diserahkan ke provinsi. Masih dikelola oleh Pemkot. Tumpang tindih lagi. Berarti itu nanti di mana ini yang paling berperan BPKAD kah, Pak? Atau itu nanti di mana regulasinya biar nggak tumpang tindih, maksud saya itu karena sudah ada aturan. Diluruskan. Ya diajak rembukan lah. Itu kan sama-sama negara. Betul. Kalau ngurus negara itu kan ngurus rakyat. Bukan bukan meninggikan ini punya saya, ini bukan punyamu kan, bukan itu yang penting. Yang penting melayani masyarakat dengan baik. Berarti ini, Pak, mengapa berarti integrasi data antar OPD ini menjadi kunci peningkatan pendapatan berarti nantinya, Pak? Iya. Kan kita kehilangan di Bungurasi, tapi mendapatkan ganti di Tanjung Tembaga, kan gitu. Betul. Yo, cari wong Jawa nih rezeki gak kira balik kemana-mana. Kalau ada rezekinya pasti ada aja ya, Pak. Kalau ada yang hilang ada yang ganti, gitu ya, Pak. Ada hilang ada ganti. Cuma harus dioptimalkan agar yang sudah merupakan hak kita itu bisa kita ambil potensinya sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan pendapatan masyarakat Jawa Timur. Yang jadi pertanyaan terpenting saya kali ini bertemu dengan panjenengan adalah bagaimana nanti Komisi C ini dapat memastikan kerjasama lintas sektor ini tidak hanya wacana, Pak. Biasanya kalau disampaikan, dipublish begitu ya, hanya ngomong hanya bicara saja, hanya jadi wacana. Nah, bagaimana Komisi C ini bisa memastikan, Pak, nantinya? Komisi C itu kan punya agenda. Oh iya, gimana, Pak? Agenda minimal itu tiap bulan ketemu dengan seluruh dinas. Membicarakan persiapan semester pertama. 3 bulan sekali itu kan semester pertama. Betul. Nah, sebelum semester pertama kita rapatkan, ini kan ada rapat-rapat sebelumnya.
Rapat-rapat itu kita sampaikan. Harus memastikan dinas-dinas terkait harus menjadi satu untuk kemajuan masyarakat Jawa Timur. Kemajuan Provinsi Jawa Timur. Harus, kita sekarang tertinggi loh. Iya. Iya. Boleh tepuk tangan Pak kita? Boleh dong, hasil kerja dari Komisi C. Ya kita tahu ya di beberapa obrolan yang disampaikan anggota DPRD di Komisi C ini memang terkait dengan kerjasama lintas sektor yang bisa mendapatkan PAD yang sebagaimana disampaikan Bapak tadi gitu ya. Usahanya memang mungkin butuh kesabaran, mungkin butuh pengawasan yang ekstra. PAD tertinggi di seluruh Indonesia ya, itu Jakarta. Betul. Tapi nomor 2 Jawa Timur loh. Bukan daerah provinsi lain. Oke, luar biasa. Kan? Luar biasa kan? Ya kita harap itu akan terus meningkat nantinya Bapak. Terutama tidak hanya kita bangga meningkatkan PAD saja, tapi kemakmuran masyarakat juga dengan PAD yang meningkat itu jadi semakin besar. Begitu. Harus rembes ke bawah. Betul. Jadi seperti yang di Probolinggo tadi Bapak, kan kalau tadi yang Bapak sampaikan di sana sudah ada cukai, masyarakat sekitar kan merasakan hasilnya Bapak. Merasakan dampak dari tadi disampaikan Bapak, adanya cukai langsung ke sana, tidak transit kemana-mana. Akhirnya pendapatan masyarakat meningkat, otomatis ekonomi masyarakat juga meningkat begitu. Itu mungkin nanti insya Allah jangan hanya di Probolinggo ya Bapak. Mungkin di tempat-tempat lain. Kita kan tidak tahu kan, jenengan kan belum pernah ke sana. Betul. Dampak dari itu, nimbang ikan di sana, itu orang Sumatera semua loh. Orang Riau semua yang banyak eksportir ikan ke sana, pakai kapal space ikan itu. Di sana itu banyak restoran-restoran yang high class dengan adanya orang-orang menangkap ikan di situ, nimbang ikan di situ. Banyak sekali yang terjadi di daerah itu, masuk wilayahnya kota Probolinggo. Banyak sekali restoran-restoran yang kelas kakap loh. Yang mahal-mahal itu. Nah itu kan masyarakat yang jual kan, yang kerja pun masyarakat. Luar biasa Bapak. Jadi tadi yang disampaikan boleh saya simpulkan bahwasanya meningkatkan pendapatan daerah itu tidak hanya mengandalkan satu instansi saja atau satu jenis pendapatan ya. Berarti harus kerjasama lintas sektor. Dan itu pasti akan Komisi C memastikan setiap bulannya ada koordinasi, antar lintas sektor. Ada rapat hearing, ada macam-macam, ada rapat semester pertama, semester kedua, sampai semester ketiga. Kita pastikan Komisi C mengawal itu dan memastikan sistem atau mungkin fungsi pengawasannya berjalan dengan baik agar tidak ada kebocoran PAD di sana sini. Dan nanti target di PAD 17 triliun sekian di tahun 2026 pasti akan terwujud, bahkan lebih dari itu. Harapannya seperti itu. Pak Sambil, terima kasih ngobrolnya hari ini terkait dengan PAD. Saya tuh kalau dengan Komisi C agak dredeg gitu ya, ngomongnya duit aja ya. Duit aja, takut ngomong salah saya ini ya. Makanya saya tuh harus lihat datanya bener nggak ya saya punya gitu ya. Takutnya tadi 17 triliun sekian itu mudah sih sebenarnya kayak gitu. Tapi next time lain waktu, kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol Bapak, kita akan tanya-tanya lagi nih potensi-potensi yang menghasilkan PAD yang luar biasa untuk Jawa Timur nanti apa begitu ya. Termasuk yang ada di daerah kepulauan tadi. Pak Sambil, terima kasih untuk ngobrolnya. Semoga sehat selalu Bapak. Mungkin bisa ketemu lagi di obrolan lain yang lebih menarik. Tadi obrolan kita bersama dengan anggota Komisi C dari Dapil 13 Lamongan Gresik dari Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Sambil SH MM. Untuk podcast kali ini saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.